Oke, kali ini aku mau bahas paper terkait paper yang berjudul Air Pollution and Tax Avoidance, New Evidence from China. Nah, ini adalah paper dari hasil penelitian Yusin et al. Dan teman-temannya di tahun 2022. Nah, oh ya, sebelumnya mohon maaf teman-teman, disclaimer dulu ya. Ini masih kelihatan kan ya? Ketakutnya. Halo? Kelihatan, Kak. Oh iya, oke, maaf, maaf. Oke, disclaimer dulu untuk teman-teman. Ini aku hanya membagikan sedikit ilmu yang aku tahu tentang paper ini dan mungkin barangkali nanti ada teman-teman yang ingin berdiskusi, silakan untuk bertanya ya, jangan malu-malu untuk bertanya. Kita akan diskusi bersama, gitu ya, untuk memecahkan, membahas gitu ya, mengupas lebih dalam paper ini gitu. Oke, nah hal yang menarik dari paper ini adalah paper ini tuh membawa sudut pandang baru dalam bidang akuntansi, dalam penelitian bidang akuntansi, yaitu dengan mencoba untuk mengulik terkait polusi udara, di mana biasanya kan kalau penelitian akuntansi itu kan tentang CSR ya, kalau misalkan terkait environment gitu-gitu. Nah, di sini paper ini membahas tentang polusi udara yang dikaitkan dengan penghindaran pajak gitu. Nah, paper ini itu paper bagus ya, masuk ke paper bagus terindeks Scopus yang diterbitkan oleh Jurnal Economic Analysis and Policy gitu dan masuk ke Q1 gitu. Oke, langsung aja. Nah, tujuan dari penelitian ini itu adalah untuk mengkaji dampak pencemaran udara sebagai determinan eksternal dari Permisi, penghindaran. Kak Yuli. Iya. Sebelumnya, slide-nya bisa di full share screen. Oke. Ya. Oke, makasih, Kak Yuli. Bentar. Ini bentar ya. Ya, udah aman, Kak. Makasih, Kak. Oke. Nah, tujuan dari penelitian ini tuh untuk mengkaji dampak pencemaran udara sebagai determinan eksternal dari si penghindaran pajak ini gitu. Awalnya aku juga heran kaitannya di mana kok bisa pencemaran udara itu bisa berkaitan dengan penghindaran pajak gitu ya. Nah, di sini penelitian ini tuh meyakini bahwa lingkungan itu dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dan pasar melalui persepsi dan emosi psikologis dari masyarakat. Nah, ini berdasarkan penelitian Huang et al. Tahun 2020. Nah, menurut teori ekonomi neoklasik, inefisiensi tenaga kerja akan menyebabkan profitabilitas suboptimal dan pada akhirnya itu akan mempengaruhi operasi perusahaan yang berkelanjutan. Ini menurut Cameron tahun 1994. Hal ini membuat operasi perusahaan di masa depan lebih sulit dan tidak pasti dan akan menyebabkan penghindaran pajak yang agresif untuk menjaga arus kas untuk aktivitas operasi selanjutnya. Jadi intinya si penelitian ini tuh memperkirakan gitu ya, memperkirakan bahwa si pencemaran udara ketika suatu perusahaan tuh berada di daerah yang memiliki yang apa ya, yang berada di daerah yang memiliki pencemaran udara yang tinggi gitu ya, itu akan berpengaruh terhadap kegiatan operasionalnya gitu, di mana uh, selain itu pencemaran udara itu juga akan mempengaruhi bagaimana si emosional dari para pekerjanya sendiri, sehingga perusahaan itu akan mengeluarkan biaya tersendiri gitu ya, atau insentif untuk karyawannya, baik untuk karyawannya maupun untuk operasionalnya yang lebih besar gitu. Jadi pengeluaran itu akan lebih besar ketika perusahaan itu uh, berada di lingkungan dengan pencemaran udara yang tinggi. Selain itu, perusahaan yang berada di lingkungan dengan pencemaran udara yang tinggi itu memiliki ketidakpastian gitu ya, ketidakpastian akan masa depan atau prediksi untuk masa depan perusahaan itu menjadi lebih sulit gitu karena wilayah di perusahaan itu memiliki apa ya, pencemaran udara yang tinggi gitu, sehingga si perusahaan akan berpikiran bahwa oh mungkin lebih baik aku melakukan penghindaran pajak aja gitu ya, untuk menjaga arus kas perusahaanku itu menjadi lebih hemat gitu. Jadi aku tuh pengeluaran untuk pajaknya lebih dihemat aja lah gitu, aku gunakan untuk kegiatan operasional yang lain maupun untuk memberikan insentif dari adanya pencemaran udara yang tinggi tadi gitu, sebagai efek dari pencemaran udara yang tinggi tadi gitu. Nah, paksa perusahaan untuk terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak yang lebih agresif lagi. Nah, kontribusi dari penelitian ini itu ada tiga.
si peneliti itu bilang bahwa kontribusi dari penelitian itu ada 3. Yang pertama yaitu memperluas literatur yang berkaitan dengan konsekuensi polusi udara, gitu ya, karena penelitian terkait polusi udara, terutama dalam bidang akuntansi itu masih belum banyak gitu. Jadi peneliti ini tuh memperluas literatur terkait polusi udara gitu. Terus yang kedua itu memperkaya penelitian yang berkaitan dengan pendorong penghindaran pajak. Jadi kalau penghindaran pajak itu biasanya faktor-faktornya itu menggunakan faktor-faktor yang lain, gitu ya, misalkan dari sisi perusahaan, dari sisi mungkin kinerja keuangan perusahaan. Nah ini dilihat dari perspektif yang lain gitu, sehingga akan memperkaya penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penghindaran pajak. Lalu yang ketiga, mengungkap mekanisme yang mungkin terjadi sebagai bukti pengaruh dari polusi udara terhadap keputusan pajak perusahaan gitu. Jadi penelitian ini tuh ingin memberikan kontribusi dan untuk mengungkapkan ini loh gitu pengaruh ini loh caranya polusi udara itu ternyata bisa memberikan pengaruh terhadap keputusan pajak perusahaan khususnya dalam hal kebijakan penghindaran pajak seperti itu. Nah, di sini untuk variabelnya sendiri itu variabel independennya ya, variabel independennya yaitu tax avoidance dan variabel dependennya itu tax avoidance dan variabel independennya yaitu ada air pollution gitu. Nah, di sini masing-masing dihitung ya, di situ di papernya dijelaskan bahwa tax avoidance di sini itu berdasarkan penelitiannya Chen et al. Di tahun 2010 dan 2013 dan penelitiannya Tang et al. Tahun 2017, di mana penelitian itu mendefinisikan tax avoidance itu sebagai perbedaan antara tarif pajak penghasilan nominal atau tarif pajak yang berlaku dan tarif pajak penghasilan aktual dari perusahaan. Nah, di penelitian ini tax avoidance itu menggunakan 2 pengukuran. Yang pertama ada tax avoidance 1 gitu ya. Mereka menuliskannya itu sebagai tax avoidance 1 yang dihitung sebagai statutory tax rate atau STR yang dikurangi dengan effective tax rate atau ETR perusahaan I pada tahun T. Nah, untuk rumusnya sendiri bisa dilihat di papernya ya. Untuk yang tax avoidance 1 mereka menggunakan rumus ini gitu ya. Nah, untuk tax avoidance 2 gitu. Jadi penelitian itu ada 2 proxy untuk menghitung tax avoidance gitu. Nah, untuk tax avoidance yang kedua itu berdasarkan penelitiannya Lee et al di tahun 2017 gitu. Dengan rumus seperti ini gitu ya. Terlihat sama gitu ya, yaitu tax avoidance-nya itu dihitung menggunakan statutory tax rate yang dikurangi dengan effective tax rate. Namun untuk menghitung effective tax rate-nya menggunakan acuan yang berbeda seperti itu. Nah, selain itu penelitian ini nantinya itu juga menunjukkan gitu ya pengujian atau robustness test gitu ya, pengujian robustness test dengan menggunakan TA dan BTD atau book stack difference untuk memproksi penghindaran pajak perusahaan seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya, untuk lebih jelasnya, pengukuran TA dan BTD itu bisa dicek di bagian appendix dari penelitian ini ya. Lalu untuk variabel independennya yaitu air pollution atau polusi udara, itu penelitian ini mengacu pada penelitian Han et al. Tahun 2014 yang mengatakan bahwa polusi udara itu diukur dengan menggunakan density dari PM2.5 sebagai proksi untuk ukuran alternatif polusi udara. Nah, tingkat indeks PM2.5 ini yang tinggi, nilai yang tinggi, menunjukkan tingkat polusi udara yang tinggi dan kualitas udara yang buruk. Nah, selain itu, dalam penelitian ini, air pollution itu juga sama seperti tax avoidance itu menggunakan ada robustness testnya gitu ya. Kalau yang tax avoidance tadi robustness testnya menggunakan TA sama BTD, kalau yang air pollution-nya ini itu juga ada robustness testnya gitu ya dengan menggunakan pengukuran lain dari air pollution yaitu dengan air pollution 1 di mana itu adalah average dari emission concentration dari PM2.5. Lalu ada total emisi dari PM2.5 dan ada dummy variable gitu ya. Dummy variable ketika indeks PM2.5 di kota tersebut itu berada di kuartil atas gitu ya. Dan 0 kalau misalkan indeks dari PM25-nya itu di kota tersebut menunjukkan di bawah kuartil bawah gitu ya. Kuartil 1 gitu dari seluruh sampel.
Nah, untuk variable kontrolnya sendiri, penelitian ini juga menggunakan beberapa variable kontrol gitu ya, seperti SOE atau perusahaan-perusahaan BUMN, yang ini nanti itu akan dibahas di bagian pengujian analis tambahan, mohon maaf. Terus ada HPI, High Pollution Industry, terus monopolizing, sama ini. Jadi yang SOE, HPI, MI, RTP, sama EDP ini nanti akan digunakan sebagai analisis tambahan gitu. Sedangkan yang ROAS, size, leverage, PPE, inventory, loss, dan GDP ini itu akan digunakan sebagai variable kontrol dalam penelitian ini. Nah, untuk metode penelitiannya sendiri, penelitian ini tuh menggunakan data, jadi kan ada 3 informasi yang dibutuhkan. Nah, untuk informasi kualitas udara, penelitian ini tuh mendapatkan datanya dari Air Pollution Grid yang diterbitkan oleh Universitas Columbia dan US Air Atmospheric Research Institute. Ya. Lalu untuk data terkait informasi keuangan dan informasi tarif pajak perusahaan, penelitian ini mendapatkan dari China Stock Market dan Accounting Research Database dan WIN Database. Lalu untuk informasi tingkat kota, penelitian ini mendapatkan datanya dari laporan statistik perkotaan Cina. Nah, untuk research desainnya seperti ini. Jadi air pollution-nya sebagai variable independen dan tax avoidance-nya sebagai variable dependent dan ada variable kontrolnya untuk Nah, berikut ini adalah hasil statistik deskriptif dari penelitian ini, gitu ya, di mana bisa dilihat kalau berdasarkan tabel yang panel A ini kan hanya persebaran datanya berdasarkan tahun. Lalu untuk yang panel B ini bisa dilihat statistik deskriptif, tapi dibagi antara perusahaan yang berada dalam lingkungan low polluting sama high polluting gitu ya. Nah, ini bisa dilihat bahwa rata-rata berdasarkan proxy tax avoidance 1 dan 2, ini kan menunjukkan kalau yang tax avoidance 1 di perusahaan di wilayah low polluting itu menunjukkan rata-rata 0,029 sama 0,009, sedangkan di high polluting itu menunjukkan peningkatan gitu ya. Sehingga dari sini dari statistik deskriptif bisa sedikit disimpulkan bahwa perusahaan yang berada di wilayah dengan polusi yang tinggi gitu ya, itu kemungkinan melakukan penghindaran pajak. Kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajaknya itu lebih besar dibandingkan perusahaan yang berada di lingkungan polusi udara yang rendah gitu. Lalu berikut ini adalah hasil regresi utamanya ya. Hasil regresi utamanya. Nah, di sini untuk panel 1 dan 3, untuk panel 1 dan 3 ini adalah hubungan langsung dari air pollution terhadap tax avoidance tanpa menggunakan variable control gitu ya. Sedangkan yang kolom 2 dan 4 ini dengan memasukkan variable control gitu ya. Nah, hasil menunjukkan bahwa baik pengujian univariat dengan univariat yang ada di tabel di kolom 1 dan 3 maupun yang ada di kolom 2 dan 4 ini menunjukkan adanya hubungan signifikan positif antara polusi udara air pollution dan tax avoidance berdasarkan dua proksi tax avoidance 1 dan tax avoidance 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang berada di wilayah dengan air pollution yang tinggi itu akan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak. Lalu berikutnya penelitian ini juga menyajikan adanya analisis tambahan, gitu ya, analisis tambahan. Yang pertama, beberapa analisis tambahan. Yang pertama, penelitian ini membagi sampel, memecah sampel menjadi 2, gitu ya. Memecah sampel menjadi 2 yaitu untuk perusahaan BUMN dan perusahaan non BUMN seperti itu. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan atau efek signifikan positif dari polusi udara terhadap tax avoidance itu lebih terlihat atau lebih signifikan terlihat
dalam perusahaan BUMN dibanding perusahaan yang non BUMN gitu. Ini kan menunjukkan hasil nilai 0,0008 dengan tingkat signifikan 1% untuk tax avoidance 1 dan tingkat signifikan 1% juga untuk tax avoidance 2 gitu. Nah, untuk analisis tambahan berikutnya, penelitian ini membagi perusahaan yang berada di wilayah dengan polusi udara yang tinggi, yang high polluting dan low polluting gitu. Nah, baik menggunakan proxy tax avoidance 1 maupun tax avoidance 2, hubungan signifikan antara polusi udara dengan tax avoidance terbukti ketika perusahaan itu berada di lingkungan dengan tingkat polusi yang tinggi gitu. Nah, ini ditunjukkan dengan nilai positif gitu ya, nilai positif signifikan di tingkat 1% di kolom 1 ini di sini yang saya kasih tanda highlight kuning itu. Oke. Jadi masih apa ya? Masih sesuai lah dengan si baseline-nya, baseline regression-nya, dan analisnya lebih dalam atau hubungan signifikannya ini lebih besar ketika perusahaan itu berada di wilayah dengan polusi yang tinggi. Nah, berikutnya untuk analisis tambahan berikutnya, penelitian ini membagi antara perusahaan yang monopolistik dan perusahaan yang kompetitif. Kalau perusahaan monopolistik kan berarti dia perusahaan yang memiliki apa ya? Memiliki kekuatan gitu ya di dalam pasar karena hanya dia sendiri. Dia nggak punya kompetitif atau pesaing gitu ya. Berbeda dengan perusahaan yang dia memiliki kompetitif gitu, memiliki pesaing gitu. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan signifikan positif gitu ya antara polusi udara dengan tax avoidance itu ketika perusahaan merupakan perusahaan yang monopolistik gitu. Yang artinya ketika perusahaan tersebut monopolistik dan berada di wilayah dengan polusi udara yang tinggi, maka dia akan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak. Nah, berikutnya penelitian ini juga menambahkan analisis tambahan gitu ya, dengan membagi antara perusahaan yang berada pada wilayah dengan high pressure of tax revenue, jadi pressure tekanan dari pajak penghasilan itu yang tinggi dan pajak penghasilan yang rendah gitu, dibagi. Nah, hasil menunjukkan bahwa hubungan signifikan positif antara polusi udara dan penghindaran pajak itu signifikan ketika perusahaan berada pada wilayah yang dia memiliki tekanan akan pajak pajak penghasilan itu yang rendah gitu. Jadi kayak pengawasan akan akan regulasi pajaknya itu rendah, maka dia akan lebih cenderung untuk melakukan tax avoidance dibanding perusahaan dengan tekanan tax revenue-nya itu yang tinggi seperti itu. Nah, berikutnya penelitian ini juga memberikan analisis tambahan dengan membagi sampel menjadi 2, yaitu dengan high pressure of economic development dan low pressure of economic development. Nah, hasil yang signifikan, positif signifikan itu ditunjukkan ketika perusahaan berada di wilayah dengan low pressure of economic development gitu, dengan tingkat ekonomi yang rendah gitu. Karena kan kalau tingkat ekonomi yang rendah mungkin juga regulasi maupun pengawasannya itu juga rendah, sehingga perusahaan yang yang berada di wilayah dengan polusi yang tinggi, tapi berada di wilayah yang low pressure of economic development itu lebih cenderung untuk melakukan penghindaran pajak seperti itu. Nah, berikutnya adalah robustness test. Berikutnya adalah robustness test untuk ada beberapa robustness test gitu ya dalam penelitian ini. Yang pertama, peneliti itu melakukan robustness test dengan
menggunakan pengukuran alternatif untuk penghindaran pajak perusahaan, di mana tadi kalau yang tadi menggunakan tax avoidance 1 dan 2 berdasarkan penelitian yang sebelumnya tadi. Yang kalau untuk robustness testnya ini menggunakan pengukuran TA dan BTD gitu. Bentar, coba dicek dulu bentar. Nah, coba kita cek. Coba kita cek untuk pengukuran TA sama BTD. Oke. Nah, untuk ini kelihatan ya? Kelihatan, Mbak. Oke, terima kasih. Kelihatan, Bu. Nah, untuk pengukuran yang TA sendiri itu didefinisikan nih, dari nilai tax avoidance 2 dikurangi sama rata-rata dari tax avoidance 2 dibagi standar deviasi dari tax avoidance 2 dan tax avoid rata-rata dari tax avoidance 2 itu merupakan nih rata-rata dari tax avoidance di perusahaan tersebut di tahun T, dan SD tax avoidance 2 itu adalah standar deviasinya seperti itu. Nah, high TA yang tinggi itu menunjukkan bahwa terjadi tax avoidance, terjadi lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tax avoidance gitu. Nah, kalau untuk yang BTD sendiri, dia menggunakan pengukuran dengan cara total book tax difference dari perusahaan I di tahun T, ya. Nah, tingkat BTD yang tinggi itu menggambarkan lebih banyak melakukan tax avoidance seperti itu. Oke, kita balik lagi. Oke. Nah, untuk robustness pengukuran alternatif si penghindaran pajak sendiri, baik itu pengukuran dengan menggunakan proxy TA maupun BTD, menunjukkan hasil yang sama dengan baseline regression-nya, yaitu terdapat hubungan yang signifikan positif dengan tingkat 1% nih, dengan tingkat 1% untuk hubungan perusahaan yang berada di polusi udara yang mengalami polusi udara dan tax avoidance gitu. Jadi perusahaan yang berada di lingkungan dengan polusi udara lebih cenderung untuk melakukan penghindaran pajak. Hasilnya masih mendukung gitu ya, masih mendukung baseline regression-nya. Lalu untuk robustness test berikutnya, penelitian ini menggunakan pengukuran alternatif dari si polusi udara, gitu. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide variable tadi. Oke, nah di sini hasil juga masih menunjukkan hasil yang sama gitu ya dengan baseline regression, di mana hubungan antara air pollution dan tax avoidance itu menunjukkan hasil yang signifikan positif gitu. Oke. Ini kalau yang tabel 7 yang panel A itu untuk alternatif pengukuran polusi udara dengan menggunakan total dari air pollution di tahun T fiskal. Oke. Nah, kalau yang panel B itu menunjukkan proksi dari air pollution dengan menggunakan total density dari PM2.5. Ini juga masih menunjukkan hubungan yang sama, yaitu hubungan positif signifikan antara perusahaan yang berada di wilayah dengan air pollution dan tax avoidance. Nah, untuk yang panel C, ini panel C bisa dilihat bahwa kalau yang panel C dari tabel 7 ini menggunakan pengukuran air pollution yang dummy, di mana tadi dia akan bernilai 1 ketika nilai indeks PM2.5-nya itu berada di atas kuartil 3 gitu ya. Dan 0 kalau misalkan dia di bawah kuartil 1 gitu. Hasil juga masih mendukung baseline regression-nya, di mana hasil menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan positif gitu ya antara perusahaan yang berada di lingkungan dengan polusi udara dan penghindaran pajak. Nah, berikut ini ada analisis tambahan lagi. Jadi menariknya dari penelitian ini adalah dia menyajikan banyak sekali, meskipun kalau misalkan dari awal baca judulnya itu kan
simple ya, simple. Oh, penelitian ini kalau misalkan dari pertama baca, kemarin saya pertama kali baca judulnya saja itu pasti mikirnya, oh penelitian ini kok cuma meneliti hubungan air pollution terhadap tax avoidance. Awalnya cuma mikir seperti itu aja gitu. Ternyata begitu dibaca, penelitian ini memberikan apa ya, memberikan banyak sekali, bahkan analisisnya menurut saya pribadi itu cukup banyak gitu ya, dan lengkap gitu ya. Mulai dari robustness test, analisis tambahan gitu, yang membuktikan hubungan dari air pollution terhadap tax avoidance seperti itu. Jadi hasil dari penelitian ini tuh benar-benar bisa apa ya, bisa dikatakan mendekati akurat seperti itu, bisa diandalkan. Tuh. Nah, untuk analisis tambahannya, penelitian ini juga melakukan random discontinuity design gitu ya. Oke, nah hasil penelitian juga masih sama, menunjukkan hasil yang signifikan positif, ya, baik itu pada proxy tax avoidance 1 maupun proxy tax avoidance 2. Nah, untuk berikutnya, penelitian ini juga menambahkan analisis tambahan dengan underlying mechanism, gitu ya, di mana dia berdasarkan mekanisme dari kinerja operasinya gitu. Kalau misalkan dia high performance dan low performance, dia membagi antara high performance dan low performance. Nah, hasil menunjukkan bahwa hubungan signifikan positif dari air pollution dan terhadap tax avoidance itu signifikan ketika perusahaan itu memiliki mekanisme kinerja operasi yang rendah seperti itu. Ini hasilnya robust ya untuk pengukuran atau proxy tax avoidance 1 maupun proxy tax avoidance 2. Sekian presentasi dari saya. Oke. Mohon maaf ya kalau misalkan belibet tadi ngomongnya, deg-degan. Oke, saya kembalikan lagi ke Mbak Zaira. Oke, terima kasih Kak Yuli atas informasi dan ilmu-ilmunya. Mungkin dari Bapak Ibu kira-kira ada yang mau disampaikan atau mau diskusi, kira-kira ada pertanyaan apa itu kepada Kak Yuli kira-kira? Ya. Oke. Terima kasih Mbak Sahira. Saya izin bertanya, Mbak. Iya, silakan Bu Bibin. Iya. Terima kasih atas pemaparannya Mbak Yuli ya, terkait dengan topik ini sangat menarik sebetulnya. Perkenalkan Mbak, saya mahasiswa baru nih, angkatan 2001 genap, jadi masih baru banget, masih apa ya, masih sampai UTS nih Mbak. Tapi karena kita kurikulum baru, jadi kita itu udah langsung masuk ke semester 2, yaitu proyek 2. Jadi kita itu langsung sudah ditodong untuk membuat disertasi, Mbak, proposal disertasi maksudnya. Nah, sementara kita masih bingung gitu. Ini bagusnya topik apa ya buat disertasi gitu ya. Dan kita juga masih meraba-raba nih, Mbak. Bagaimana sih cara membaca jurnal, terutama buat yang ini ya, Mbak ya, yang ada tabel-tabel tentang yang Mbak Yuli jelaskan tadi, tentang robustness atau yang lain-lain. Nah, itu kan kadang kita suka bingung. Kenapa? Karena sepertinya penelitian di beberapa jurnal internasional yang bereputasi ini, mereka itu apa ya? Kalau yang saya lihat, Mbak ya, kok kayaknya sedikit ribet ya saya baca tabelnya gitu. Atau mungkin karena saya yang tidak mengerti, begitu juga dengan teman-teman yang lain gitu, Mbak. Bukan hanya saya. Mungkin karena kita juga apa ada fasilitas atau sarana buat kita yang baru-baru gini, bagaimana sih cara membaca jurnal yang betul gitu loh, Mbak. Dan apakah bisa bagaimana caranya kita menemukan topik-topik kayak gini ya Mbak ya. Kebetulan sekali disertasi saya itu tentang karbon emisi Mbak. Saya tertarik banget tuh sama karbon emisi. Nah jadi saya juga baru lihat ini polusi dikaitkan dengan pajak gitu. Pajak. Nah, ini kan merupakan topik yang bisa kita implementasikan di negara kita sendiri sebetulnya. Dan ini mungkin bisa menjadi kebijakan terbaru buat kita yang disclose tentang emisinya sendiri itu masih
hanya sekedar wacana gitu loh Mbak. Kalau Iya, betul. setahu saya gitu, masih sekedar wacana. Nah, saya mau pengen ini aja Mbak, gimana sih caranya kita untuk mencari yang kayak Mbak Yuli jelaskan tadi, ini adalah jurnal top tier. Nah, itu bagaimana caranya kita mendapatkan jurnal-jurnal top tier tersebut Mbak? Oke, baik. Saya jelaskan sedikit ya. Kalau untuk mencari ide penelitian gitu ya, saya pribadi menyarankan gitu. Saya pribadi menyarankan untuk lebih baik mencari dari referensi-referensi, misal dari Scopus. Jadi dari sumber-sumber yang benar-benar terpercaya gitu. Kalau misalkan dari Google Scholar, misal Google Scholar itu kan banyak banget, bisa dari jurnal-jurnal yang tidak apa ya, tidak terindeks Scopus, jurnal-jurnal yang kita nggak tahu itu bagus atau enggaknya gitu ya. Cuman kan kalau jurnal-jurnal yang sudah ada di Scopus, sudah terindeks Scopus itu kan setidaknya kita tahu bahwa itu, oh ini jurnal yang terindeks Scopus bereputasi baik gitu ya. Jadi bisa cek di situ. Nah, kalau untuk biasanya kalau saya pribadi, kalau untuk tahu jurnal itu bagus atau enggak, biasanya saya lihat ini ya, kuartilnya dulu. Kalau untuk secara apa ya, secara apa ya, sekilas gitu ya, secara sekilas misal saya nemu nih, oh saya kepingin neliti topik misal tentang karbon emisi, saya searching aja gitu di Scopus gitu, searching di Scopus, dimasukin kata kuncinya karbon emisi, nanti kan banyak nih ya Bu ya, apa jurnal-jurnal yang membahas tentang karbon emisi. Nah nanti misal saya terkait dengan, oh ini paper bagus nih, misal kok saya tertarik dengan, biasanya kan bisa dibaca dari abstrak gitu ya. Kalau misalnya untuk sekilas banget, random apa, cuma ngecek sekilas banget tuh bisa dilihat dari abstraknya gitu. Apakah uh, paper yang saya baca ini, yang akan saya baca ini sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, nanti bisa dilihat dia jurnalnya di jurnal apa gitu. Misal kalau yang tadi kan kalau nggak salah ini jurnal Economics, Econometrics, and Finance gitu. Nah, nanti saya cek gitu. Saya cek di Simago, dia masuk ke kuartil berapa gitu. Biasanya kalau bagus tuh kuartil ya, kuartil 1, kuartil 2 gitu. Cuman kadang itu juga jurnal-jurnal di kuartil 2 sih, 2, 3 itu kadang juga ada yang nggak terlalu bagus gitu ya, Bu ya. Nah, itu bisa dicek di ini, coba sih saya ini bentar. Coba saya buka remote text-nya. Untuk teman-teman yang sedang kuliah di UNER, ini saya jelaskan di UNER karena kebetulan saya juga barusan menyelesaikan S2 saya di UNER, jadi masih punya apa ya, akses untuk ke remote text gitu. Jadi kalau di UNER sendiri itu ada fasilitas yang disediakan oleh pihak UNER untuk membuka jurnal-jurnal internasional. Nah, itu salah satunya si Scopus itu. Gitu. Nah, misal nih kita buka Scopusnya. Oke, kita buka Scopusnya, misal kita mau cek ini deh. Kita mau cek paper yang tadi deh. Paper yang tadi itu mana ya? Misal nih, kita lagi buka Scopus, kita mau cari penelitian tentang tax avoidance, terus ternyata saya menemukan paper ini yang berjudul Air Pollution and Tax Avoidance gitu ya. Nah, biasanya kalau saya pribadi, saya akan cek dulu abstraknya, apakah ini sudah sesuai gitu ya dengan yang saya inginkan, baik itu dari segi metode penelitiannya maupun dari variabel yang diteliti gitu. Nah, nanti bisa ini kan ada source-nya nih. Nah, di source-nya ini kan jurnalnya, dia diterbitkan oleh jurnal apa gitu. Nah, ini Jurnal Economic Analysis and Policy. Tuh. Oke. Nah, kalau untuk mau tahu dia apa jurnal bagus atau enggak, biasanya bisa dilihat dari rankingnya gitu. Nah, ini dia ada di ranking 19 nih. Di ranking 19 artinya dia jurnal yang bagus. Jurnalnya tuh bagus gitu. Jadi artikel ini diterbitkan oleh jurnal yang bagus. Nah, kalau untuk teman-teman dari universitas lain gitu ya, mungkin bisa dicek dari kalau Google Scholar. Misal nih, apa ya, paper tentang carbon emission, misal caranya di sini. Nah, biasanya
Nih, yang bagus tuh kayak yang dari Elsevier ini bagus. Terus Meridian ini setahu saya juga bagus. Terus Emerald seperti itu. Nah, misal nih mau cek, ini kan diterbitkan oleh jurnal Ecological Economic gitu ya. Economics. Nah, ini apakah jurnal yang bagus? Kalau misalkan teman-teman yang di universitasnya belum menyediakan akses ke Scopus, bisa cek di simagojr.com. Nah, ini bisa dicek di sini, dimasukkan aja nama jurnalnya apa. Nah, nih bisa dicek di sini. Di bawah. Nah, ini. Berarti dia masuk ke jurnal Q1. Q1 artinya berarti dia jurnal yang bagus, seperti itu. Itu sih Bu biasanya. Kalau untuk nyari topik sendiri, biasanya kan kalau yang masih awam untuk baca jurnal gitu ya, dari sebenarnya daripada membaca seluruh isi paper, kalau hanya untuk mencari paper-paper yang sesuai gitu, yang sekilas-sekilas saja, itu bisa dilihat dari abstraknya. Biasanya kalau saya pribadi, saya ngeceknya selalu dari abstrak. Kalau dari abstraknya itu, misal saya nyari tentang tax avoidance tadi, oh saya nemu paper judul A misal. Nah, saya baca abstraknya, terus abstraknya ternyata dia memberikan apa ya, misal diteliti dengan menggabungkan variabel-variabel yang lainnya yang oh kayaknya menarik nih gitu. Kalau saya dari segi abstraknya saja sudah menarik gitu ya, dan saya memprediksi bahwa oh ini kayaknya paper bagus nih gitu, dari hasilnya, analisisnya itu juga lengkap gitu. Biasanya saya langsung masuk ke bagian introduction, karena setahu saya di bagian introduction itu mencerminkan isi atau ringkasan dari seluruh isi paper. Jadi daripada membaca semuanya, ya kalau punya waktu gitu ya. Kalau punya waktu banyak, alhamdulillah. Kalau misalkan waktunya terbatas, bisa baca di introduction-nya gitu sih, Bu. Kalau misalnya dari introduction-nya tertarik, bagus, baru masuk ke metodologinya, variabelnya, seperti itu sih. Oke, terima kasih Mbak Yuli. Terus Oke. pertanyaan saya yang berikutnya Mbak Yuli, terkait dengan air pollution-nya tadi. Nah, kalau di Cina tadi ya, itu kan mereka punya indikator tersendiri untuk menghitung air pollution-nya. Ya, Betul. tapi kalau misalnya di kita sendiri kayak saya gitu tentang karbon emisi. Nah, itu kan cuma kita itu kan cuma berdasarkan GRI gitu. Cuma indeks GRI aja nih yang kita lihat nih, yang GRI 305. Terus kita samakan dengan atau kita cari di annual report-nya. Nah, kira-kira menurut Mbak Yuli sendiri ada nggak sih indikator yang lain yang bisa menghitung tentang environment perusahaan sendiri biar hasilnya itu lebih apa ya Mbak ya, lebih signifikan gitu daripada kita hanya menghitung di indeks yang ada di dalam annual report gitu loh Mbak. Oke. Kalau untuk environment sendiri, mohon maaf saya sebenarnya baru ini juga belajar tentang environment. Mungkin di sini ada Mas Fajar, ya, di mana Mas Fajar ini dia menjadi bagian di CSGS gitu ya, yang notabene itu lebih sering berhubungan dengan hal-hal yang berbau environment gitu. Mungkin Mas Fajar lebih bisa menjawab gitu ya. Terima kasih Kak Yuli, dan salam kenal Bu Pipin ya, saya Fajar. Sama-sama Pak Fajar. Oke, kalau terkait environmental memang yang paling mudah sampai sekarang memang betul tadi yang disebutkan ya GRI, dan itu ada sectionnya environmental sendiri seperti itu. Lah, tetapi Bu, kalau di karbon setahu saya di sustainability reporting itu ada beberapa perusahaan memang yang sudah disclose jumlah karbon ya, kalau mau ya. Jadi emisi karbonnya jadi bukan kayak GRI yang hanya mengungkapkan atau tidak, tapi juga sudah level berapa emisi karbon yang dihasilkan. Tapi konsekuensinya jumlah sampelnya pasti sangat amat sedikit. Saya bisa bilang mungkin dalam setahun cuma 10-20 perusahaan mungkin. Seperti itu, yang mengungkapkan emisi karbonnya. Atau beberapa sustainability report yang saya tahu itu juga mendisclose anggaran budgetnya mereka untuk masing-masing di bidang sosial, environmental, sama ekonomi. Karena kan kebanyakan di Indonesia kan pakai GRI ya, dan POJK yang baru pun, POJK 51 pun bangun sectionnya juga itu, economic, people, profit, planet lah, triple bottom line itu kan. Nah, beberapa perusahaan itu juga membreakdown, mendisclose anggarannya. Itu mungkin salah satu alternatif yang bisa
digunakan Bu Pipin ya, kalau memang mau spesifik ke environmental. Kalau mau pollution kayak tadi, saya kurang tahu sebenarnya apakah data di BPS ada atau tidak, ataupun di yang lain ya, karena itu kan tadi kan air pollution, tadi tingkat karbon, kalau air pollution di tiap kota kan. Nah, di CSGS itu juga sampai sekarang itu kita mengerjakan menghitung karbon di tiap kota kabupaten di Jawa Timur. Jadi simpelnya di Jawa Timur kita belum menemukan nih tiap kota kabupaten indikatornya mana, indikatornya berapa maksudnya untuk level karbon ya. Jadi kalau memang mau mereplikasi secara langsung nih untuk di level Indonesia itu kemungkinan masih belum ada. Jadi mungkin sampai sekarang masih bisa hanya menggunakan level annual report ya, kecuali memang mau meriset sendiri tiap kota dihitung gitu ya, tapi kan effortnya sangat terlalu besar sekali dan nggak mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu kalau pandangannya dari saya. Oke, terima kasih Mas Fajar. Sama Bu Pipin. Silakan saya kembalikan ke Yuli atau Kak Zahira juga, silakan. Oke, terima kasih Bu Pipin buat pertanyaannya. Kalau boleh tahu Bu Pipin dari universitas mana, Bu? Saya Erlangga, Mbak. Oh, sama Erlangga. Oke, makasih Bu pertanyaannya. Iya. Oke, mungkin dari Ibu Ika bisa menyampaikan pertanyaannya atau diskusinya, Bu. Ya, terima kasih Mbak Zahira. Mohon maaf ya, saya off cam untuk kali ini. Oh iya, nggak apa-apa, Bu. Ya, soalnya sinyalnya nggak stabil. Iya, Ya. nggak apa-apa, Bu. Mungkin Ya, Bu Ika bisa kenalan dulu, Bu. Kira-kira ibunya dari universitas mana ya? Ya, saya mahasiswa S3 di Erlangga. Sekarang sedang menyelesaikan naskah proposal ya, semester 6. Saya newbie di bidang sustainability ya. Sejak saya nyemplung di Erlangga ini, alhamdulillah membuka mata saya bahwa accounting itu tidak terbatas pada financial disclosure saja, tapi juga ada non-financial disclosure. Mungkin S2 saya dengan S2-nya Mbak Yulianti ini jauh banget ya. Saya angkatan tua. Jadi mungkin Mbak Yulianti masih SD, saya sudah ambil S2 gitu. Sehingga Mas Fajar juga ini. Sehingga ketika saya melihat teman-teman adik-adik yang S2 ini, wah, saya waktu posisi S2 dulu jauh banget ya, nggak ngerti apa-apa dengan yang sekarang gitu loh, Mbak. Nah, saya menanggapi Mas Fajar tadi nanya ya, Mas. Kalau air pollution yang tadi di artikelnya yang disampaikan Mbak Yuli itu kan menggunakan pengukuran apa tadi, miogram per meter kubik ya. Nah, kalau misalnya direfleksikan dengan riset di Indonesia seperti pertanyaan Mbak Pipin, terus Mbak Pipin nanya, ini saya datanya dapat dari mana? Bisa nggak ya? Saya ini masih awam di sustainability report ya Mas Fajar ya. Mungkin mohon pencerahannya Mas Fajar dan Mbak Yuli. Ada nggak sih di sustainability report itu didisclose level emisi karbon itu sekian gitu loh. Sehingga itu mungkin bisa menjadi database yang bisa diambil sama Mbak Pipin ketika menulis disertasi. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang pertama tadi saya batin juga gitu, ini air pollution datanya dari mana ya gitu loh. Kemudian yang kedua Mbak Yuli menarik juga tadi additional analysis. Pemahaman saya sampai dengan detik ini itu additional analysis dibuat ketika memang terkait dengan topik research yang sedang diangkat di dalam sebuah paper. Yang menarik perhatian saya adalah tadi ada monopolistik dan kompetitif. Ya, seingat saya tadi ada bagian additional analysis tentang itu. Kalau yang additional yang kedua itu kan tentang apa ya? Tax apa ya Mbak Yuli tadi agak lupa. Tax avoidance tapi dengan menggunakan apa namanya? Dengan menggunakan proxy yang lain. Ya. Nah, yang kompetitif tadi, level competitiveness ya, ada monopolis, ada kompetitif, mungkin oligopoli ya. Nah, apa ya relevansinya topik air pollution, tax avoidance dengan si penulis itu mengapa mengambil insight baru
monopolistik maupun oligopolistik. Yang saya masih belum bisa menghubungkan. Mungkin Mbak Yuli, Mas Fajar, dan teman-teman yang lain bisa memberikan pencerahan lah buat saya gitu. Ya, saya juga masih awam ya untuk riset-riset seperti ini. Mas Fajar Scopusnya sudah banyak, saya satu aja masih. Ini baru aja terbit. Gitu. Terima kasih kesempatannya. Oke, mungkin dipersilakan Thomas Fajar menjelaskan, menjawab ya pertanyaan dari Bu Ika terkait pertanyaan yang pertama gitu ya. Silakan Mas Fajar. Mungkin Ya. karena Mas Fajar lebih paham. Oke. Padahal tadi mau saya jawab, ya silakan dijawab duluan oleh Yuli gitu. Duluan saya didului. Oke, ya. Terima kasih sebelumnya Bu Ika, salam kenal juga Bu Ika. Kalau terkait sustainability reporting, Bu Ika, jadi memang ada banyak informasi yang bukan diwajibkan ya, disarankan untuk diinformasikan atau dipublikasikan oleh OJK, terutama di laporan keberlanjutan tahun 2021 ini. Itu nanti ada, Bu Ika bisa googling, itu POJK 51 tahun 2017. Di sana ada informasi apa saja yang seharusnya diungkapkan seperti itu. Tapi sampai sekarang masih banyak laporan keberlanjutan yang belum terbit, yang versi 2021 ya. Jadi saya juga kurang tahu bagaimana mereka mumpuni enggak kualitas perusahaan-perusahaan ini untuk disclose informasi yang dalam tanda petik disarankan oleh OJK. Nah, sebelum tahun 2021, berarti tahun 2020 sampai ke belakang, kebanyakan perusahaan itu pakai standar namanya JRI, Bu Ika. Dan JRI itu bisa nanti di googling aja, dan itu standarnya free for download. Ada yang bahasa Indonesia juga, seperti itu Bu Ika. Jadi di sana juga ada panduannya, seperti harus mengungkapkan informasi apa saja. Seperti itu. Mereka dibagi jadi 3 klaster, ada yang 4, ada yang general, ada yang ekonomik, ada yang environmental, dan ada yang sosial. Seperti itu. Kalau partnya tadi, apa saja yang diungkapkan, apakah emisi karbon itu diungkapkan. Jadi modelnya seperti ini Bu Ika. Saya cerita yang JRI dulu ya, yang POJK, karena saya belum juga lihat ini laporan keberlanjutannya 2021 gimana, masih belum banyak yang terbit. Nah, kalau memang JRI itu memang mereka gambarannya, jika memang perusahaan belum bisa mengungkapkan, maka silahkan diungkapkan apa permasalahan dan keterbatasannya. Contoh, di poin ada memang salah satu poin environmental itu mengungkapkan informasi berapa emisi karbon yang dihasilkan perusahaan. Gitu ya Bu Ika dan Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan di sini. Tetapi tidak semua perusahaan nih punya kapasitas untuk bisa menghitung emisi karbonnya. Ya, dan JRI karena standar global juga memahami itu. Dan sependek pengetahuan saya yang saya baca di laporan keberlanjutan, hampir mungkin 90% laporan keberlanjutan yang sudah terbit itu mengungkapkan bahwa mereka masih belum punya kapasitas nih untuk menghitung untuk emisi karbon. Mereka bilang seperti itu di laporan keberlanjutannya. Untuk saat ini perusahaan masih belum memiliki kapasitas untuk menghitung emisi karbonnya, seperti itu, atau bahkan nggak diungkapkan sama sekali. Kalau menurut JRI, selama mengungkapkan meskipun tidak bisa, itu tetap dihitung mengungkapkan, Bu Ika. Nah, memang JRI versi kelemahannya adalah hanya mengungkapkan saja. Kalau nggak bisa ya diungkapkan aja, itu sudah bagus kok seperti itu. Nah, maka dari itu kenapa tadi saya bilang kepada Bu Pipin bahwa tidak semua, sedikit sekali perusahaan yang bisa menghitung emisi karbonnya dan menjelaskannya di laporan keberlanjutannya. Makanya tadi saya bilang mungkin hanya 10 atau 20 perusahaan dalam setahun. Seperti itu Bu Ika. Jadi apakah ada yang mengungkapkan emisi karbon jumlahnya, pakai satuannya tadi yang Yuli sebutkan, Kak Yuli tadi sebutkan, memang ada. Tapi ya itu sangat sedikit sekali. Seperti itu Bu Ika. Dan masih banyak lainnya. Contoh tadi yang anggaran. Ada juga kayak water management, bagaimana dampaknya pengelolaan air limbahnya, airnya, itu juga ada. Dan memang banyak sekali Bu Ika. Ada berapa ya? Kalau tidak salah sampai 140-an poin, 150-an poin mungkin JRI standar yang baru itu.
Jadi perusahaan itu kalau mengungkapkan laporan keberlanjutan yang sempurna, ya ikuti nih 150 poin versinya GRI ya. Yang TOJK nggak sebanyak itu. Saya lupa exact number-nya berapa. Mungkin seperti itu, Bu Ika. Jadi masalahnya mereka nggak punya tools untuk mengukur emisi karbon ya, Mas ya. Betul. Jadi Perusahaan itu. Betul itu. Dan itu memang juga sudah divalidasi juga sama tim CSGS juga. Kita coba mewawancarai beberapa corporate secretary ya, langsung maksudnya. Dan mereka juga mengalami masalahnya lah. Ya gimana, kita petaninya ada banyak, kita ngitung karbonnya satu-satu gitu. Ya benar juga ya, nggak mungkin ya kayak gitu kan. Nah, ya itu tantangannya. Maka dari itu 90% mungkin nggak ada yang ngungkapin. Nah, berarti disertasi Mbak Pipin ini kalau misalkan untuk konteks Indonesia kayaknya agak sulit ya ketika kondisi perusahaan nggak punya data terukur untuk emisi karbon, Mbak Pipin. Betul. Kalau enggak ya kalau memang dibatasi diberi pengertiannya sampelnya jumlahnya sedikit ya sebenarnya tidak masalah karena memang keterbatasannya kondisinya seperti itu. Atau alternatifnya ya melibatkan karena kan ibaratnya satu variabelnya kan sudah sangat unik ya. Maka misalkan melibatkan negara mana juga kan Universitas Erlangga kan juga berlangganan ya database-nya ya. Berarti sisanya kayak variabel keuangan atau apapun yang bisa di-download dari database kan juga sebenarnya oke seperti itu. Tinggal ke emisi karbonnya aja yang dikumpulkan satu-satu gitu kan dari laporan keberlanjutan di berbagai negara. Misalkan tingkat ASEAN tuh atau 2 atau 3 negara seperti itu. Itu sih mungkin alternatifnya ya. Iya. Maaf, baiklah. Mas Fajar, kalau misalnya cuma dilihat dari narasi gitu nggak bisa ya? Kalau narasi ya sekedar cuma mengungkapkan atau tidak gitu aja. Jadi di Indonesia tuh tolak ukurnya mengungkapkan tidak mengungkapkan. Itu aja belajarnya. Masih di tingkat itu, betul. Kalau dipaksa, oke, kalau kamu mengungkapkan berapa, lah itu masalahnya. Masih banyak yang belum bisa sampai sana kondisinya. Iya. Ya, terima kasih. Yang pertanyaan kedua, Mbak Yuli. Silakan. Ya, baik Bu Ika. Kalau untuk terkait perusahaan yang monopolistik gitu ya, ini saya baca dari papernya. Jadi di papernya itu dijelaskan bahwa kenapa sih kok dia memilih untuk memberikan analisis tambahan dengan membagi sampel antara perusahaan monopolistik dan kompetitif. Karena menurut si peneliti itu perusahaan monopolistik itu dia kan punya punya kekuatan tersendiri gitu ya, karena dia nggak punya pesaing. Jadi punya kekuatan tersendiri, misal untuk menentukan harga itu kan dia punya kekuatan tersendiri. Nah, sebagai konsekuensinya karena dia punya keuntungan yang tinggi dan skala yang besar karena dia nggak punya pesaing, otomatis orang-orang yang bekerja di situ akan mendapatkan gaji yang tinggi. Nah, itu kan menjadi salah satu biaya operasional juga kan Bu, yang biaya operasional yang tinggi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan di setiap bulannya gitu. Nah, si peneliti ini berpendapat bahwa kalau misalkan perusahaannya itu monopolistik dan dia berada di wilayah yang air pollution-nya tinggi, maka dia harus air pollution yang tinggi itu memiliki dampak sendiri gitu loh Bu. Jadi dia akan memperburuk pengeluaran kasnya gitu. Jadi pengeluaran setiap bulannya itu akan menjadi lebih besar ketika perusahaan itu berada di wilayah dengan air pollution yang tinggi seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka perusahaan yang monopolistik tadi itu lebih memilih untuk cenderung melakukan penghindaran pajak gitu Bu, untuk menghemat arus kasnya dia seperti itu. Bukan gini ya Mbak ya, ketika perusahaan yang karakternya monopolistik dan dia berada di daerah yang air polusinya tinggi, yang seperti Mbak bilang tadi, pengeluaran dia semakin tinggi, seolah-olah itu seperti menghindari pajak, padahal bukan. Dia nggak ada niatan untuk menghindari pajak secara sengaja gitu, karena memang kondisinya begitu, mungkin ya. Mungkin juga bisa untuk sudut pandang yang lain mungkin bisa seperti itu ya. Betul Bu. Padahal kan tax avoidance kan konotasinya nggak negatif ya, karena betul. Nggak ada di jalur peraturan pajak gitu. Iya. Betul, jadi nangkep saya Mbak. Terima kasih ya Mbak.
Iya, saya terima kasih juga untuk Bu Ika sudah memberikan dari sudut pandang yang lain. Saya juga, oh iya juga ya, gitu baru Iya. kepikiran gitu. Jadi dengan mengungkapkan air pollution itu berarti kan biayanya jadi tinggi tuh Mbak. Nah otomatis kan nanti dia labanya jadi semakin kecil. Jadi otomatis dengan adanya air pollution itu mengecilkan pajaknya gitu. Oh Gitu iya, nggak betul. kira-kira? Bisa jadi Bu seperti itu. Bisa, mungkin kalau misal melakukan penelitian yang berkaitan dengan seperti ini, mungkin bisa dibikin alur ceritanya seperti itu. Hmm. Terima kasih Bu Pipin untuk insight-nya gitu, untuk wawasannya gitu. Saya juga baru kepikiran, iya juga ya, bisa juga gitu. Mas Fajar, kira-kira bisa ini nggak apa namanya, kita ini kan masih newbie banget ya ngelihat jurnal-jurnal, walaupun sebetulnya kita dosen tapi kita nggak begitu fokus dengan waktu ini ya, waktu maksudnya waktu masih mengajar kita juga nggak terlalu banyak gitu melihat penelitian-penelitian luar. Nah, bisa dikasih ini nggak Mas pencerahan bagaimana caranya melihat tabel-tabel yang ada di jurnal gitu dengan adanya kayak tadi ada robustness dan lain-lain gitu. Jadi di kelas kita sendiri ataupun di kelas angkatan di atas kita, maksudnya satu semester aja, nah itu saya rasa juga masih punya pemikiran sama seperti saya. Kira-kira Mas Fajar kapan, maksudnya bersedia nggak jadi pembicara gitu? Oke, ya. Saya kira tadi pertanyaannya kayak bisa dijelaskan nggak gitu. Ternyata ending terakhirnya kayak gitu. Ya, ya. Nanti silahkan aja Ibu. Itu kan di grup kan juga. Ini kan di grup apa WhatsApp itu kan juga ada adminnya ya Ibu ya. Nanti mungkin bisa disarankan aja seperti itu, dijadwalkan lewat silahkan undang lewat CSGS ataupun lewat CPPR. Saya juga dua-duanya di sana juga. Nanti mau saran saya di WA itu aja di chat bahwa bagaimana dan sebagainya, nanti mungkin bisa bekerja sama dengan CSGS langsung seperti itu Ibu. Oke, baik. Terima kasih Seperti Mas itu. Fajar. Sama-sama Bu Pipin. Mungkin Oke, terima kasih Bu Ika buat pertanyaan dan diskusinya. Mungkin dari yang lain mungkin kira-kira ada pertanyaan atau bisa diskusi dengan Kak Fajar atau Kak Yuli kira-kira? Kayaknya ada di chat box itu, Mbak. Oh iya Bu, makasih. Oh ini ada pertanyaan Kak Yuli dari Ibu Gati, masih volunteer gitu ya, bukan mandatory gitu. untuk yang masih volunteer ini untuk yang mana ya Bu ya? Mungkin di ke skip. Ya, lu Bu Gati. Halo Ibu Gati? Iya. Iya. Sepertinya Ibu Gati masih belum on mic. Atau jika bermasalah bisa chat di chat box aja Bu Gati. Atau mungkin tadi terkait ini ya, waktu Mas Fajar menjelaskan tentang karbon emisi mungkin ya, di Sustainability Report. Iya, Iya. belum menjadi mandatori gitu kan pertanyaannya ya. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Gati. Kalau tadi yang terkait spesifik emisi, memang apa ya? Setahu saya itu yang diwajibkan adalah menerbitkan laporan keberlanjutan per tahun 2021 ini. Tapi apakah untuk kontennya semua? Oke, tentang sustainability report ya. Jadi kalau sustainability report memang sebelum tahun 2021 nggak wajib, Bugatti, belum wajib. Meskipun aturannya sudah terbit 2017, baru diwajibkan untuk tahun 2021 ini. Jadi nanti di tahun 2022 awal ini ya 700 perusahaan itu punya laporan keberlanjutan masing-masing. Itu laporannya. Kontennya beda lagi konteksnya. Kontennya itu sependek yang saya baca di POJK 51 itu tidak semuanya apa di sana saya belum menemukan, mungkin nanti dikoreksi oleh teman-teman bisa, saya belum menemukan bahwa ada wajib kontennya ini dan harus diungkapkan seperti itu. Karena tadi ada isu kayak perusahaan belum bisa, kapasitasnya dan sebagainya. Enggak semua listed company itu benar-benar kapasitasnya besar-besar, Bapak Ibu dan rekan-rekan ya. Ada juga yang dalam tanda petik agak memprihatinkan gitu kan ya. Lah jadinya itu
pendekatannya digunakan OJK kurang lebih sama seperti JRI. Kalau memang tidak bisa, ya ungkapkan saja, nggak masalah. Selama memang itu diungkapkan seperti itu. Jadi balik lagi levelnya sebenarnya nggak beda levelnya antara JRI sama PUJK. Cuman sekarang kita punya standar sendiri yang dari nasional PUJK gitu aja sebenarnya. Itu mungkin Bu Gati ya. Oke, mungkin dari Bu Gati ada feedback, Bu? Oh, udah. Dari Bu Gati, baik. Terima kasih banyak, Pak Fajar. Oke, mungkin dari yang lain kira-kira ada pertanyaan atau diskusi? Oke, sepertinya masih belum ada ya. Mungkin ditunggu sampai 16.23 kali ya. Barangkali dari Ibu atau Bapak mungkin kira-kira ada pertanyaan lebih lanjut gitu. Ini minggu depan ada lagi nggak, Mbak? Atau ini rutin setiap pekan atau 2 pekanan gitu, Mbak? Kegiatan Iya benar. diskusi kayak gini. Oh iya, Bu. Insya Allah minggu depan ada lagi. Oh, setiap pekan. Iya, nanti mungkin akan dikabari di grup. Mbak Sahira, sepertinya saya belum ada di grup deh, Mbak. Oh iya, boleh, Bu. Bu Pipin bisa chat aja, Bu, nomor WA-nya. Mungkin nanti saya tambah di grup ya. Oke, terima kasih, Mbak. Oke, Bu Pipin. Tuh, Mbak ya, udah saya bikin di chat Zoom ya, Mbak. Oh iya, siap, Bu. Oke, mungkin sepertinya udah tidak ada pertanyaan lainnya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Yuli, Kak Fajar yang udah sharing tentang ilmu, terus tentang review artikel juga tadi. Dan saya juga banyak terima kasih kepada ibu dan bapak yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di review artikel. Dan terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan.